Jadi ketika saya masih usia kecil itu ada seorang kiai, kakek saya sendiri, Kiai Haji Abdi Manaf, seorang tokoh ulama di Lumajang ini. Jadi beliau mewasiatkan kepada saya pada tahun 2004, 2 tahun sebelum beliau meninggal. Itu saya diamanai untuk mendirikan pesantren. Jadi 2004 saya diberi amanah untuk membuat pesantren dengan wasiat bahwasanya jadikan kampung ini kampung yang dijadikan pesantren. Nah, kemudian alhamdulillah 2006 beliau wafat. Kiai Haji Abdi Manaf 2006 wafat. Nah, kemudian belum saya dirikan sejak tanggal 24 Februari 2011 barulah kita mulai merintis mendirikan pesantren Takhlil Quran ini dengan merintis, yaitu mendatangkan 25 hafidz Quran para senior. Kemudian mereka kita datangkan 25 orang hafidz Quran itu untuk menempati tempat-tempat di masjid, belajar mutaqin, kemudian di musola, di ujung-ujung pojok kampung ini. Jadi satu majlis 5 itu setiap bulan sebagai cikal bakal untuk rintisan. Saya menganggap bahwa dulu itu 25 hafidz Quran senior yang kami datangkan dari Banyuwangi, dari Jember, dari Lumajang, dari Probolinggo, Bondowoso, itu adalah untuk merintis, karena kampung ini sudah ditinggal oleh para kiai. Di antaranya Kiai NU itu sudah meninggal, Kiai Haji Makhrus sudah meninggal. Nah, sementara di sini ada tinggal Kiai Haji Abdi Manaf yang tokoh Muhammadiyah. Setelah dua-duanya meninggal, maka tidak ada lagi tokoh di sini. Mereka gersang, tidak ada pemimpin NU juga tidak ada, pemimpin Muhammadiyah juga tidak ada. Di vakum dan kosong. Dan sementara saya masih ada di luar negeri. Ketika itu saya masih di luar negeri, saya mengatur dari luar negeri. Nah, kemudian 24 Februari 2011 itulah maka kita rintis. Ini tanah sudah kosong, kering dari fatwa-fatwa para kiai, para tokoh-tokoh kita. Maka bagaimana cara kita mengaplikasikan atau merealisasikan wasiat Kiai Haji Abdi Manaf yang 2004 tersebut? Maka saya itulah caranya awal, sehingga kita harapkan tanah yang tandus ini dari ilmu didatangkan para hafidz Quran 25 itu sebagai bahasanya itu banyoni atau ngelep. Tanah-tanah kosong ini dilep, dibanyoni dengan 25 hafidz Quran ini. Karena rancangan kita adalah ke depan akan menjadi pondok pesantren Takhlil Quran. Maka kita membiasakan diri mengajari orang kampung ini untuk supaya mereka faham dan memahami, mengenal tentang bagaimana tradisi pondok pesantren yang hafal Quran itu. So sampai 2013 terus berjalan, saya masih di Brunei. Jadi saya memanajeri pondok ini, rintisannya masih di Brunei. Desember 2013 saya pulang dari Brunei, sudah resign dari Brunei selama 14 tahun. Saya di sana 14 tahun. Kemudian saya 2013 akhir, dan 1 Januari 2014 barulah saya mulai menata di sini. Jadi, dan kemudian rintisan itu semakin besar, dari santri kampung, santri Kalong sini sedikit demi sedikit. Kemudian anak itu bisa hafal juz 30, karena kampung asli sini hafal juz 30. Kemudian banyak. Kemudian ada juga santri akhirnya dari luar Lumajang. Kemudian 2013 barulah kita mendirikan yayasan
Jadi 11 Maret 2013 kita meresmikan pondok kita ini dengan berpayung yayasan bernama Yayasan Bahrus Syifa Bagusari Lumajang. Nah, bismillah itu. Nah, kemudian semakin berkembang pondok ini, dan kemudian 2015 kita mendirikan bangunan ini, dan 2017 selesai 2 tahun bangunan ini. Terus semakin banyak santrinya, banyak, kemudian didengar oleh Bupati, dan kemudian kiprah kita di kampung ini sampai terdengar Kabupaten Lumajang. Nah, ketika sudah kiprah mulai tahun 2011, terus sampai 2013, 2014 saya datang sini, kemudian terus kita bermanuver mencari membuat program baru, sehingga menghasilkan para hafid-hafid yang bagus dan yang cepat. Ada yang hafal 1 bulan selesai 30 juz, ada yang 3 bulan selesai, ada yang 6 bulan selesai, ada yang rata-rata 6 bulan, 8 bulan selesai 30 juz ini. Dan kita didengar oleh Bupati. Kemudian kita show up di depan Bupati, kalau ada majelis kita datang, kita hadir. Kemudian setiap ada acara kampung, sampai sekarang masih di kampung-kampung ini, akhirnya lahirlah setiap rumahnya ada penghafal Qurannya. Nanti kalau jenengan itu nanti ke sini atau ke sana, nanti itu ada tempelan banner kecil. Nanti bisa dengan bisa ini, mengapa menjadi kampung Quran, nanti bisa difoto. Nanti kita tunjukkan jalan-jalan nanti, jangan bisa foto nanti. Jadi kita akan atur dari kampung ini nanti. Sehingga setiap rumah di kampung ini itu ada penghafal Qurannya. Jadi ada yang 1 anak, 1 buah rumah ada 2 anak yang menghafal Quran. Yang 1 rumah 1 anak yang menghafal Quran. Kemudian akhirnya banyaklah orang-orang kampung sini yang setiap rumahnya ada penghafal Qurannya. Baik sudah sekarang ada 3 juz, ada 5 juz, ada 6 juz. Bahkan sudah ada yang kita antar ke Mesir. Bahkan juga kita antar ke Gontor, ke sekolah-sekolah lain di Al-Islah Bondowoso, kemudian di Gontor, kemudian lanjut barusan kita kirim ke Mesir, kita kirim ke Sudan juga santri kita itu. Jadi anak asli kampung sini sudah kita antar ke Mesir. Kemudian kita setiap ada kegiatan apa-apa di kampung ini pasti kita didahulukan dengan simaan-simaan Al-Quran, murojaah setiap Ahad pagi. Semua sudah dari masjid sana, semua ada di sini, ada 1-2 masjid, ada sekitar 8 musola di sini. Tadi 2 masjid, 8 musola di kampung ini. Dan semua tiap Ahad pagi anak santri sini yang bagian non asrama itu mengaji Quran, 1 juz, hari 2 juz, hari 3 juz. Kamu sini tiap subuh hari Ahad itu pasti ada orang yang menghafal Quran sini. Nanti bisa ini, jadi mereka di sebelah sana, kampung sana, musola sana, terus tiap pagi, sehingga terus menyebar di Lumajang ini. Dan banyak prestasi kita juga, kita prosolia, ada di lomba-lomba di Lumajang, kita sering juara. Nah, kemudian mendengar itu, Bupati akhirnya meresmikan 2 tahun lalu nggak salah itu menjadi kampung Quran. Itulah makanya ini dinamakan kampung Quran. Dan juga ada namanya kampung tempe. Di Gapura sana itu ada tulis Bagusari kampung Quran, kampung tempe. Kenapa begitu? Karena di kampung ini sekitar 61 rumah tangga, 61 rumah itu yang memang mereka memproduksi tempe, membuat tempe dan menjual tempe. Itu ada sejak zaman dahulu kala, sejak lahirnya kampung ini barangkali kita nggak tahu. Jelas kami ketika kecil masih usia belum lahir pun sudah banyak udah berangkat tempe dari kampung ini, dan tempenya enak. Kapan-kapan kita makan tempe ya. Masya Allah itu.